pemaparan dari makalah dalam hal ini yaitu Nuraini, Ayu, dan Reza. Baik, silakan moderatornya Salman, silakan diatur jalan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan kita setiap nikmatnya, baik nikmat sehat walafiat jasmani, rohani, serta nikmat dibentuknya kita ya dalam melakukan pembelajaran pada malam hari ini. Insyaallah semoga kita semua diberikan kemudahan serta kemantapan dalam memahami pembahasan kita pada malam hari ini. Adapun salawat dan salamnya senantiasa kita curahkan dan kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini mana tafsir dua? Pada malam hari ini kita akan melanjutkan materi di pembahasan yang baru yang insyaallah akan disampaikan oleh pemateri. Kepada pemateri dipersilakan untuk memulai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Namun sebelum itu kita buka terlebih dahulu dengan baca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan kepada pemateri. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah ma ba'du. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kami dari kelompok 3, saya Nuraini dengan NPM 3119062 dan partner saya Reza Afifatul Jannah dengan NPM 3119066 dan Ayu Widianingrum dan NPM 3190073 akan mempresentasikan makalah tafsir yang berjudul Belajar melalui peniruan Quran Surah Al-Ahzab ayat 21, Quran Surah Al-Maidah ayat 31, Al-Mumtahanah ayat 4 dan 6, dan Al-An'am ayat 90. Yang screen. Ini saya bisa langsung share screen nggak ya? Jadiin polos dulu itu sama. Sudah bisa, silahkan coba di-share. Meneladani tafsir Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Asbabun Nuzul Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya Al-Qur'anul Adim menjelaskan bahwa turunnya ayat di atas secara khusus dengan peristiwa Perang Khandaq yang sangat memberatkan kaum muslimin saat itu. Nabi para sahabat benar-benar dalam keadaan susah dan lapar, sampai-sampai para sahabat mengganjal perut dengan batu demi menahan perihnya rasa lapar. Mereka pun berkeluh kesah kepada Nabi. Adapun Nabi benar-benar beliau adalah suri teladan dalam hal kesabaran ketika itu. Nabi bahkan mengganjal perutnya dengan 2 buah batu, namun justru paling gigih dan sabar. Kesabaran Nabi dan perjuangan beliau tanpa sedikit pun berkeluh kesah dalam kisah Khandaq
diabadikan oleh ayat di atas sebagai bentuk suri tauladan yang sepatutnya diikuti oleh umatnya. Sekali lagi, ini adalah penafsiran yang bersifat khusus dari ayat tersebut jika dititik dari peristiwa yang melatar belakanginya. Adapun jika dikaji secara lebih mendalam, ayat di atas di mata para ulama merupakan dalil bahwasanya teladan Nabi berupa perbuatan dan tindak tanduk beliau bisa menjadi landasan atau dalil dalam menetapkan suatu perkara. Karena tidak ada yang dicontohkan oleh Nabi kepada umatnya melainkan contoh yang terbaik. Hal ini dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab tafsirnya Tafsirul Kalim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan. Beliau berkata, para ulama usul berdalil dengan ayat ini tentang berhujah, berargumen menggunakan perbuatan-perbuatan Nabi. Karenanya pada asalnya umat beliau wajib menjadikan beliau sebagai suri tauladan dalam perkara hukum, kecuali ada dalil syar'i yang mengkhususkan bahwa suatu perbuatan Nabi hanya khusus untuk beliau saja secara hukum, tidak untuk umatnya. Meneladani tafsir Quran surah Al-Maidah ayat 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabatallahu ghuraban yabhasu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Qala ya wailata a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurabi fawari sawata akhi fa asbaha minan nadimin, yang artinya kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, oh celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal. Tafsir Quran Surah Al-Maidah ayat 31, setelah Qabil membunuh saudaranya, ia belumlah tahu tindakan apa yang harus ia perbuat dengan jasadnya. Kemudian Allah mengirimkan seekor burung gagak yang menggali-gali lubang di tanah untuk mengubur burung gagak yang telah mati di dalamnya, untuk menunjukkan kepada Qabil bagaimana mengubur jasad saudaranya. Lalu Qabil kaget dan berkata, apakah aku tidak mampu melakukan seperti yang diperbuat oleh gagak itu, sehingga aku dapat menutup aurat saudaraku. Kemudian dia pun mengubur saudaranya. Lalu Allah menghukumnya dengan penyesalan setelah sebelumnya dia kembali dengan memikul kerugian. Pelajaran berharga dari ayat ini adalah yang pertama yaitu dalil awal mula peradaban manusia di muka bumi, yaitu ketika Qabil berusaha menyembunyikan perkara buruk yang telah berlaku karenanya. Yang kedua, awal mula manusia mengambil ilmu dengan cara taklid dan percobaan. Dan yang ketiga yaitu dan bukti awal mula manusia mengambil ilmu dari makhluk yang lebih lemah darinya. Sebagaimana manusia diperumpamakan seperti hewan ketika disebabkan oleh zina. Ya, bisa dengar nggak teman-teman? Bisa, oke. Ya. Kemudian meneladani tafsir Quran surat Al-Mumtahanah ayat 4 dan 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu illa qala Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai'.
Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Yang artinya sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiran kamu, dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya, sesungguhnya aku akan memohonkan ampun bagi kamu dan aku tidak dapat menolak sesuatu pun dari kamu siksaan Allah. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Kemudian tafsir Quran surat Al-Mumtahanah ayat 4 yaitu, bagi kalian wahai orang-orang yang beriman, ada teladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersamanya, manakala mereka berkata kepada kaum mereka yang kafir kepada Allah, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah, berupa sekutu-sekutu dan tandingan-tandingan. Kami kafir kepada kalian dan mengingkari kekafiran yang kalian pegang. Telah tampak di antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian selama kalian tetap di atas kekafiran sehingga kalian beriman kepada Allah semata. Akan tetapi permohonan Ibrahim kepada Allah agar mengampuni bapaknya tidak termasuk ke dalam yang diteladani darinya. Karena hal itu Ibrahim lakukan sebelum dia tahu bahwa bapaknya adalah musuh Allah. Ibrahim berlepas diri darinya. Wahai Tuhan kami, hanya kepadamu kami bersandar. Hanya kepadamu kami kembali dengan bertaubat dan hanya kepadamu tempat kami pada hari kiamat. Pelajaran yang dapat kita ambil daripada ayat tersebut adalah bahwa Allah menganjurkan untuk meneladani Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman kepadanya ketika mereka berkata kepada kaum mereka dengan penuh beriman, kami berlepas diri dari kalian dan dari berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah. Itu kami kafir terhadap berhala-berhala dan kalian iman itu. Dan telah tampak permusuhan antara kami dan kalian selama kalian tetap di atas kekafiran sehingga kalian mengakui keesaan Allah. Namun peneladanan kepada Nabi Ibrahim ini bukan termasuk permohonan ampun Nabi Ibrahim agar ayahnya Azar ketika bersumpah dengan nama Allah, sungguh aku pasti akan memohon ampunan bagimu kepada Tuhanku, meski aku tidak dapat melindungimu dari azab Allah sedikit pun. Janganlah kalian mengikutinya dalam hal ini, karena permohonan ini merupakan janjinya yang dia berikan kepada ayahnya. Ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami bertawakal, hanya kepadamu kami bertaubat, dan hanya kepadamu kami kembali pada hari kiamat. Selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Yang artinya, sesungguhnya pada mereka itu Ibrahim dan umatnya ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian, dan barang siapa yang berpaling maka sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Kemudian tafsir Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 6 yaitu, sungguh telah ada bagi kalian wahai orang-orang yang beriman pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya teladan yang baik bagi siapa yang berharap kebaikan dari Allah di dunia dan akhirat. Barang siapa berpaling dari apa yang Allah perintahkan, yaitu mengambil teladan daripada nabinya dan memberikan loyalitas kepada musuh-musuhnya, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan hamba-hambanya, lagi Maha terpuji pada zat dan sifat-sifatnya.
serta terpuji dalam segala keadaan. Pelajaran yang dapat kita ambil daripada ayat ini adalah bahwa dari kisah Nabi Ibrahim ini, Allah menyatakan bahwa sungguh pada mereka itu Ibrahim dan umatnya yang beriman, terdapat suri teladan yang baik bagi kamu berkenaan dengan sikap beragama, ketegasan, dan kekhusyuan dalam berdoa bagi orang-orang yang berharap kepada Allah. Karena Allah tempat memohon dan bergantung seluruh makhluk, dan berharap mendapat keselamatan pada hari akhir. Karena kebahagiaan sejati bukan di dunia, tetapi akhirat ketika selamat dari azab Allah. Dan barang siapa berpaling dari Allah dengan menjauh dan menyimpang dari ajarannya, maka sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya. Tidak bertambah keagungannya dengan ketaatan hamba dan tidak berkurang keagungannya dengan kekufuran seluruh makhluk. Maha terpuji sifat dan perbuatannya. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang beriman menaruh harapan kepada Allah untuk mengubah kebencian dengan kasih sayang. Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang yang tulus dan bersemi di antara kamu, orang-orang beriman dan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka, orang-orang kafir. Allah Maha Kuasa mengubah benci menjadi cinta dan permusuhan menjadi persahabatan. Dan Allah Maha Pengampun kepada yang taubat dari dosa-dosanya, Maha Penyayang kepada hamba yang taat kepadanya. Selanjutnya akan dibahas oleh Ayu. Baik, selanjutnya bentar. Meneladani tafsir Quran surat Al-An'am ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladziina hadallahu fabihudahu muhtadih. Qul la as'alukum 'alaihi ajra in huwa illa dzikra lil 'alamin. Yang artinya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah, aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh umat. Kemudian tafsir Quran surat Al-An'am ayat 90. Para nabi yang telah disebutkan nama-namanya tersebut, itulah orang-orang yang telah diberikan taufik oleh Allah untuk memegangi agama yang benar. Maka hendaknya engkau, wahai Rasul, mengikuti petunjuk mereka dan menapaki jalan mereka. Dan katakanlah kepada kaum musyrikin, aku tidak meminta upah duniawi dari kalian dalam menyampaikan dakwah Islam ini. Sesungguhnya balasanku hanyalah menjadi tanggungan Allah, dan tidaklah Islam itu kecuali ajakan kepada sesama, kepada semua manusia menuju jalan yang lurus dalam peringatan bagi kalian dan orang-orang yang serupa dengan kalian yang berdiri di atas kebatilan. Semoga kalian dapat mengambil pelajaran darinya hal-hal yang bermanfaat bagi kalian. Pelajaran yang kita ambil yaitu bahwa ayat ini ditunjukkan kepada Rasulullah yang mana beliau tidak disebut dalam rangkaian ayat di atas. Mereka itulah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka, khususnya yang berkaitan dengan sikap mereka dalam berdakwah, yakni tidak meminta imbalan atas dakwah yang disampaikan. Untuk itu, katakanlah, hai Muhammad, kepada semua yang engkau ajak, aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan dakwah khususnya ajaran Al-Quran, karena dakwah yang kusampaikan dan Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk semua umat di seluruh alam. Orang-orang yang menolak dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kecaman seperti dijelaskan dalam ayat ini. Mereka, yakni kaum yang diajak itu, tidak mengagungkan Allah yang Maha Esa lagi Maha Kuasa sebagaimana mestinya. Di antara buktinya adalah ketika mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah, wahai Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab, yakni Taurat, yang dibawa Musa sebagai cahaya yang sangat jelas dan petunjuk bagi manusia, yaitu kaum Bani Israel. Kamu, wahai Bani Israel, menjadikannya, yakni kitab itu, lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai, agar kamu memperlihatkan sebagiannya sesuai dengan keinginanmu, dan banyak yang lain yang kamu sembunyikan. Padahal telah diajarkan kepadamu melalui kitab itu apa yang tidak diketahui
baik olehmu maupun oleh nenek moyangmu. Mereka tidak mungkin menjawab dengan jawaban yang benar. Maka katakanlah, wahai Muhammad, Allah lah yang menurunkannya. Kemudian setelah engkau menyampaikan kebenaran Al-Quran dan mereka tetap menolak, maka jangan hiraukan mereka. Biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Kesimpulan pada materi ini yaitu para nabi adalah teladan kita dan sekaligus menjadi imam kita. Sebagaimana halnya kita harus mengikuti imam di saat sholat, kita juga harus mengikuti perilaku para nabi dalam seluruh aspek kehidupan. Hal itu harus dilakukan sebab kehidupan yang hakiki bagi kita adalah kehidupan yang dicontohkan Allah oleh Nabi Muhammad SAW dan para nabi lain sebelum beliau. Para sahabat yang hidup semasa dengan Rasulullah SAW telah berhasil mengikuti jejak Rasulullah SAW langkah demi langkah. Itulah sebabnya para sahabat dan tabi'in berhasil mencapai kedudukan mulia. Mungkin itu saja yang kelompok kami bisa sampaikan. Apabila ada yang ingin bertanya, mungkin bisa kami buka 3 pertanyaan. Terima kasih. Baik, pemateri dimohon untuk menutup kembali, stop share screen. Baik. Barusan disampaikan oleh pemateri dibuka 3 pertanyaan untuk pembuka. Dipersilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Materi kita cukup luas ya, karena mencakup dari beberapa ayat. Ayo, silakan. Ada yang mau disampaikan, pertanyaan, atau tambahan penjelasan, koreksi, sedikit kesalahan, barangkali ada kekurangan, atau mau komentari, dan tafsiran versi yang disampaikan oleh pemalah, ya silakan. Baik, boleh. Mungkin saya mau bertanya kepada pemateri. Dari tadi kan beberapa ayat menunjukkan seputar petunjuk maupun beberapa ada hidayah untuk diri seseorang, ya kan? Berbicara seputar hidayah, ada gak sih maksudnya ciri-ciri orang sedang ingin mendapatkan hidayah? Ya, agar maksudnya terkadang kita kan nggak tahu nih hidayah sedang datang-datangnya ke kita, tapi malah kita karena kita nggak tahu, nggak merasakan dan lain sebagainya, sehingga terkadang lewat aja tuh peluang yang seharusnya bisa kita ambil, kita lewat aja. Itu mungkin ada tata caranya ketika maksudnya ada seseorang itu sedang mendapatkan hidayah, terus bagaimana cara memanfaatkannya gitu. Terkadang kan bisa aja kita sedang mau diberikan hidayah sama Allah, ternyata karena kita nggak tahu maksudnya tata cara bagaimana proses untuk pengambilannya, ternyata ya lewat aja gitu. Ibaratkan satelit kan, hidayah itu kan seperti satelit, hanya satelit. Ketika kita mau mencari, seperti itu. Ya, Sko, mau nanya dong. Ya, silakan. Boleh. Ini kan temanya belajar melalui peniruan kan? Ya. Bagaimana perilaku kita dipengaruhi oleh lingkungan melalui penguat dan e-learning? Maaf, bisa diulang? Bagaimana perilaku kita dipengaruhi oleh lingkungan melalui penguat dan e-learning, learning. Ya, terima kasih Saudara Siska. Teman-teman barangkali ada yang mau bertanya lagi? Dijawab aja dulu sambil menunggu pertanyaan yang lain. Ya, siap Ustaz.
Mungkin saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Salman. Ya, ciri-ciri daripada orang yang akan mendapat hidayah. Di antaranya yaitu mudah dalam beribadah. Orang yang mendapat hidayah adalah orang yang mudah atau tidak berat dalam melaksanakan ibadah. Kemudian yang kedua yaitu bergetar mendengar nama Allah. Orang yang mendapat hidayah akan bergetar hatinya ketika mendengar nama Allah. Ia akan merasa takut sekaligus bertambah kecintaannya kepada Allah, sebagaimana Allah telah sebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 2, yaitu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallaha wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah maka mereka bertawakal. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu istiqomah. Orang yang mendapatkan hidayah akan selalu beristiqomah dalam menjalankan setiap ibadahnya. Ia akan berusaha menjaga konsisten ibadahnya. Tidak hanya sekadar konsisten, hidayah dari Allah juga akan selalu berusaha meningkatkan kualitas ibadahnya. Kemudian ciri-ciri yang keempat yaitu berusaha menghafal Al-Quran. Seseorang yang mendapatkan hidayah akan berusaha untuk menjadi orang penghafal Al-Quran. Meskipun pada awalnya sulit, ia akan terus berusaha agar mampu menghafal sedikit demi sedikit, karena ia tahu bahwa Al-Quran mampu memberikan syafaat. Kemudian yang kelima yaitu sedekah. Hidayah akan membuat seseorang menjadi lebih sering melakukan sedekah. Bahkan walau ia dalam keadaan sulit sekalipun, ia tidak akan segan menghabiskan hartanya di jalan Allah. Kemudian hidayah yang keenam yaitu menjauhi maksiat, ciri-cirinya. Orang yang mendapatkan hidayah sadar bahwa segala amalannya akan hilang dan sia-sia jika ia mendekati maksiat. Maka dari itu ia harus menjaga betul-betul setiap perbuatannya agar tidak terjatuh dalam kemaksiatan. Kemudian yang terakhir yaitu bahwa ciri-ciri orang yang mendapat hidayah selalu memperbarui taubat. Hidayah tentu hanya dapat datang pada mereka yang bertaubat dan mereka akan selalu memperbarui taubatnya. Kemudian cara memanfaatkannya mungkin dengan adanya hidayah itu jadi kita lebih terjaga gitu ya, Man. Dari perbuatan itu secara tidak langsung pasti hidayah itu akan membentengi kita, pasti akan terus menunjukkan kita ke jalan Allah gitu sih. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Sekian jawaban saya. Ya baik, terima kasih. Mungkin saya mau menambahkan mengenai pertanyaan Saudara Salman mengenai hidayah. Kalau menurut pendapat saya, biasanya kalau ada sesuatu muncul kayak kita tahu nih kita ada mau mengerjakan suatu kebaikan, menurut saya itu kayak panggilan atau hidayah. Nah, ketika sudah merasakan itu langsung dilakukan, jangan entar nanti jadinya hilang terus jadi nggak dikerjakan. Kayak contohnya, misalkan seseorang yang tadinya belum berhijab, terus kemudian kayak dia punya rasa ingin berhijab, namun dia masih mikir kayak belum siap sepertinya. Namun maksudnya yang tadi dia kepikiran untuk berhijab itu udah termasuk hidayah, maka harus dilakukan segera supaya nggak digoda setan. Jadi hidayahnya hilang gitu. Nah, untuk hidayah ini maksudnya nggak tiba-tiba datang kita langsung bisa mengerjakan itu dengan baik. Pasti kan ada cobaannya, kayak datang dari lingkungan sekitar terdekat, bahkan teman atau dari luar. Nah, disitulah kita diuji gimana caranya supaya hidayah itu kita gunakan, maksudnya kita manfaatkan, kita gunakan dengan baik, bahwa percaya bahwa yang kita lakukan ini benar sesuai perintah, maka dilakukan, dan jangan terlalu mendengar
banyak omongan dari orang lain. Lakukan apa yang sekiranya sudah menurut kita benar dan sudah sesuai aturan, kerjakan. Dan jangan mungkin cobaannya banyak, jadi jangan terlalu banyak dengar kata orang, tutup kuping aja, lakukan sesuai perintah yang sudah ada di Al-Quran. Mungkin itu aja. Boleh ikut menambahkan? Ya, silakan Kak Ayu. Baik, saya ingin menambahkan sedikit ya. Kan misalkan hidayah itu datang dari mana sih? Sebenarnya hidayah itu kan datang dari Afan, Allah. suaranya agak kecil ya. Kecil banget ya? Ya. Udah agak kencang. Kan udah kedengeran nggak? Oke. Ya, kan misalkan hidayah itu datangnya dari mana? Gitu. Hidayah itu kan datangnya dari Allah. Sedangkan tidak semua orang gitu ya bisa mudah untuk mendapatkan hidayah itu. Sedangkan hidayah itu tidak dengan kita hanya diam saja lalu Allah memberikan hidayah. Tetapi hidayah itu perlu juga dijemput oleh kita. Misalkan kita mendapat sinyal-sinyal kebaikan, maka harus kita sambut hidayah itu. Misalkan kita ingin bersedekah, langsung lakukan sedekah. Karena itu bisa menjadikan bentuk hidayah dari Allah. Serta untuk mempertahankan hidayah itu pun, kita mesti mempunyai teman-teman yang solih, supaya kita tetap istiqomah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk tambahannya Kak Ayu. Ya, sama-sama Eza. Ada lagi mau menambahkan? Duh, bagus-bagus banget jawabannya, Masya Allah. Komplit ini. Spesial pakai telur. Komplit banget. Jawabannya Reza panjang lebar, Masya Allah. Iya, jadi memang hidayah, ya kan ada dua istilah yang selalu disebut berdampingan. Cuma kadang nyebutannya ada yang suka kebalik, yaitu wabillahi taufik wal hidayah, kan itu. Jadi ada dua istilah itu hampir sama makna sebetulnya, tapi ada sedikit perbedaan. Ada taufik, ada hidayat. Nah, ada orang yang menyebutnya wabillahil hidayah wa taufik. Ada juga begitu ya? Ada kan ya? Ada yang menyebutnya wabillahil hidayah wa taufik. Jadi sebetulnya mana Pak? Mana duluan? Hidayah dulu apa taufik dulu? Kalau nama saya kan taufik dulu ya. Ya. Kalau saya mau balik kayaknya ntar di luar kebiasaan aneh jadinya. Ya kalau hidayah itu kan petunjuk artinya. Petunjuk dari Allah. Kita bisa udah dapat petunjuk, tapi kadang kita tahu itu jalan baik, tahu itu perbuatan baik, tahu itu amal ibadah yang bernilai pahala besar. Itu kan artinya kita sudah dapat hidayah, udah tahu itu petunjuk yang bagus. Tapi kadang kita mau nggak melaksanakan petunjuk itu. Nah itu yang namanya taufik. Jadi taufik itu kesanggupan, kemampuan, kekuatan batin, lahir batin ya, untuk mengikuti hidayah itu. Ada orang yang tahu tahajud itu pahalanya besar, faidahnya besar, hikmahnya besar. Tapi mau nggak kita tahajud tiap malam? Belum tentu kan. Iya. Ada kita tahu bersedekah itu pahalanya besar. Jadi kadang-kala hidayah itu sudah di depan mata, cuma kekuatan taufiknya yang belum kita dapatkan kadang gitu. Belum ada tergerak untuk mengikuti hidayah itu. Nah, tapi memang hidayah juga tadi dikatakan oleh siapa? Ayu ya. Enggak semata-mata datang begitu saja, harus ada ikhtiar, ada usaha. Di antaranya tadi ya bergaul mujalatus sholihin, bergaul dengan orang-orang soleh supaya kita gampang dapat hidayah. Hadir di majlis-majlis ta'lim. Dan memang perlu diperjuangkan, perlu diusahakan, diikhtiarkan supaya kita bisa dapat hidayah gitu. Di dalam surat apa nih? Ini saya kirim ayatnya. Allah berfirman, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa innallaha lama'al muhsinin. Saya kirim ke grup itu. Jadi orang-orang yang berjihad, berjuang ya, untuk mencari keridhaan Allah, untuk mendapatkan petunjuk. Nah, pasti nanti akan Allah berikan petunjuk. Jadi awalnya memang dari kemauan manusia itu sendiri, mau nggak dapat hidayah, mau nggak diberi petunjuk oleh Allah, ada nggak usaha ikhtiar agar dia mendapat petunjuk, agar ia menjadi orang-orang yang mendapat hidayah. Dari dalam dirinya dulu kemauannya dibangun, ada nggak, mau nggak gitu. Nah kalau sudah dapat
ada kemauan, insya Allah ada jalan. Ini kan peribahasa ada kemauan, di mana ada kemauan pasti ada jalannya, itu diambil dari ayat ini itu. Siapa yang berusaha, berjihad, berjuang, insya Allah ada jalan, kan gitu. Nah ayat ini nih, ya, diambil dari ayat ini. Ini ada di surat apa ini? Sebentar saya cek. Surat apa ini? Sebelum Ar-Rum. Surat Al-Ankabut ya. Surat Al-Ankabut ayat terakhir itu. Akhir surat Al-Ankabut. Ini seriusin yang ini. Apa? Awas di sini seriusin. Baik, itu saja. Jadi ada istilah hidayah, ada taufik. Jadi kalau hidayah itu ya petunjuk, sedangkan taufik itu kemampuan, kekuatan, ya, untuk mengikuti petunjuk itu. Kemauan, keinginan yang kuat, semangat untuk mengikuti, menjalankan petunjuk itu. Oke, silakan dilanjut. Bagus sekali diskusinya. Cakep jawabannya, komplit. Syukron Ustaz. Afwan. Tadi pertanyaan dari saudari Siska belum terjawab. Mungkin teman-teman ada dari pemateri terutama mungkin menjawab. Kemudian bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Ya, mungkin saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Siska. Bagaimana kita dipengaruhi oleh lingkungan dengan penguat e-learning? Ya, saudara Siska. Learning, penguat dan learning. Oh, penguat dan learning ya. Mungkin justru yang lebih berpengaruh itu terhadap kita, lingkungan terhadap kitanya gitu. Jadi iya emang kita dipengaruhi oleh lingkungan, justru karena itu kita harus memilih lingkungan yang baik, bergaul dengan teman-teman yang soleh, soleha gitu kan. Terus lingkungan itu membentuk karakter kita sekali ya. Jadi pinter-pinter kita memilih lingkungan aja sih, seperti itu, Siska. Mungkin barangkali teman ada yang menambahkan. Sis, coba pertanyaannya diulang deh, Sis. Ya, kan kadang kan lingkungan juga kan. Kurang kencang, Siska. Maaf. Bisa di... Udah. Ya, sudah. Udah. Iya, maksudnya kan bisa kepencet tidak. Pertanyaannya diulang, Sis. Jangan ditelan mic-nya. Bagaimana perilaku kita dipengaruhi oleh lingkungan melalui penguat dan learning. Maksudnya melalui penguat dan learning itu apa ya? Iya, maksudnya pertanyaannya Siska itu. Iya, mungkin lebih bisa dijelaskan lagi Siska, maksudnya bagaimana pengaruh lingkungan terhadap pengaruh perilaku kita dipengaruhi lingkungan. Itu penguat dan learning itu maksudnya apa? Learning artinya apa? Mungkin pembelajaran. Iya. Dari pembelajaran yang ada di lingkungan gitu, lingkungannya yang kurang membaik gitu. Sedangkan di lingkungan kita tuh belum ada orang-orang yang mau mendorong kita lebih baik gitu. Kata penguatnya itu maksudnya menguatkan apa gitu. Iya, Ustaz. Itu masih agak bingung. Menguatkan ibadah, Ustaz. Menguatkan iman atau menguatkan yang gak kuat gitu. Menguatkan yang loyo apa gimana gitu. Bagaimana pengaruh? Apa tadi? Bagaimana pengaruh
Bagaimana lingkungan mempengaruhi kita. Lingkungan yang mempengaruhi kita. Boleh bantu, boleh jawab nggak nih? Tapi nggak tahu Boleh, deh boleh. ini Boleh, sesuai Mbak. nggak sama pertanyaannya Siska. Tapi kalau yang saya tangkap tuh maksudnya Siska gini, kita kira-kira pembelajaran atau masukan atau penguat apa buat diri kita untuk menghadapi lingkungan yang mungkin tidak baik gitu ya Sis. Nah, kalau menurut saya lingkungan itu pasti sangat mempengaruhi perilaku, perkataan, perbuatan gitu. Pasti sangat mempengaruhi gitu. Nah, bagaimana kita mencari penguat untuk atau pembelajaran untuk tidak ikut dalam lingkungan itu gitu kan? Harusnya kalau misalnya kita ada di posisi atau di lingkungan yang tidak baik gitu kan, nah kita harus belajar membenahi sedikit demi sedikit Sis. Paling enggak kita mulai dengan diri kita dan orang-orang terdekat kita dulu gitu. Mungkin kalau misalnya mohon maaf lingkungannya itu jauh dari agama misalnya, atau terkadang kan kita hidup di Jakarta itu yang benar-benar rumah itu deket-deketan ya, dan terkadang lu gue, dan kalau ke masjid itu susah gitu karena mungkin kesibukan. Nah, itu kita mulai dengan diri kita sendiri Sis, atau paling enggak kita dengan keluarga kita mengaji atau sholat, atau kita mengajarkan itu kepada keponakan, orang tua kita. Jadi kita satu keluarga itu dulu mencontohkan. Nah, pada saat kita mencontohkan dengan yang baik, dengan mendekatkan ke agama, otomatis tetangga atau sebelah-sebelah itu akan melihat kita ini adalah contoh buat mereka, contoh yang baik buat mereka gitu. Jadi pada saat kita ingin mengajarkan ke mereka, mereka sudah lihat gitu, oh sudah dicontohkan dengan kelakuan kita, dengan perilaku kita gitu. Jadi kalau menurut saya penguatnya yaitu kita makin belajar untuk memperbaiki diri sendiri aja gitu. Baru kita akan bisa mempengaruhi lingkungan, yaitu dengan belajar gitu. Nah, belajar itu bisa dengan guru, bisa dengan baca buku gitu. Itu aja sih Sis. Tapi boleh kalau yang lain mau menambahkan. Cuma kalau dari yang saya tangkap sih Siska begitu ya Sis. Atau nggak masuk Maksudnya Sis? itu kalau yang maksudnya penguat tuh benteng gitu maksudnya Iya, kali maksudnya ya. gitu Ustaz. Benteng Iya, bagaimana gitu, Ustaz. cara kita membentengi diri kita dan keluarga kita dari pengaruh lingkungan yang buruk. Kalau terpaksa tinggal di lingkungan yang buruk. Ya lingkungan ya emang sangat-sangat besar tuh pengaruh lingkungan tuh. Dan tuh nggak bisa dihindari karena setiap harinya emang kita tinggal di situ. Makanya kan kita sebisa mungkin mencari lingkungan yang baik. Kalau dalam peribahasa kita mencari tanah yang baik untuk menanam bibit tanaman kita yang baik gitu. Kan karakter tanah juga beda-beda. Walaupun bibitnya bagus, tapi kalau tanahnya nggak bagus ya hasil panennya juga nggak bagus. Gitu. Jadi kalau memang terpaksa kita nggak bisa menghindar dari lingkungan itu, ya kalau memang udah terlalu parah pengaruh negatifnya, sebisa mungkin ya uzlah kita. Uzlah artinya ya menghindar, pergi, pindah gitu. Pindah dari tempat itu. Kalau emang nggak bisa, ya betul kita perkuat benteng pertahanan kita. Tadi betul Dahria bilang dimulai dari diri dan keluarga gitu. Karena memang perintahnya begitu kan. Lihat di surat At-Tahrim ayat 6 ya. Ya betul. Surat At-Tahrim ayat 6 Allah berfirman ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Nah, itu kan jadi benteng diri dulu. Membentengi diri dan keluarga. Nah, itu kenapa disebut diri dan keluarga? Itu adalah skala prioritas. Skala prioritas itu saya kirim ke grup ya ayatnya. Surat At-Tahrim ya ayat 6 ya. Surat At-Tahrim ayat 6. Kenapa disebut diri dan keluarga? Gimana dengan masyarakat? Apa kita masa bodoh
nggak peduli dengan masyarakat. Itu menunjukkan skala prioritas. Jadi diutamakan kita bentengi diri dan keluarga kita dulu. Istilahnya jaga gawang, masing-masing jaga gawang masing-masing. Insya Allah kalau setiap keluarga muslim berpikir begitu, menjaga gawangnya masing-masing, insya Allah aman gitu. Insya Allah aman. Jadi memang yang menjadi tanggung jawab setiap muslim adalah akan ditanya tentang dirinya dan keluarganya. Kita nggak akan ditanya tentang masyarakat kita, tentang orang lain. Kita akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang diri kita dan keluarga kita. Gitu. Jadi bukan kita diajarkan untuk egois, masa bodoh dengan masyarakat sekitar, enggak. Sebisa mungkin memang kita perkuat benteng, itu yang dimaksud dengan penguat tadi ya. Siapa tadi yang nanya? Siska ya. Maksudnya penguat, benteng penguatnya itu adalah tadi learning, pendidikan, pelajaran, ilmu agama. Dalam hal ini benteng yang paling kuat adalah ilmu agama. Betul tadi Dahria juga sudah menambahkan, ya, perkuat keimanan dengan membekali, menanamkan ilmu agama, akhlak, keimanan, insya Allah. Atau saya kasih perumpamaan seperti seekor ikan. Ikan yang hidup di laut, dia selama dia masih hidup, dia nggak akan menjadi asin, betapapun sangat asinnya air laut. Ada nggak ikan yang masih hidup asin? Nggak ada kan. Tapi kalau ikan itu udah mati, jangankan di air laut, digaramin dikit aja udah asin deh. Nah, contohnya gitu. Selama benteng pertahanan kita, iman kita, agama kita masih hidup di hati kita, di diri kita, insya Allah nggak akan terpengaruh dengan buruknya pengaruh masyarakat. Kita punya iman, punya benteng penguat kalau kata Siska. Jadi kita ikan-ikan yang masih hidup, jangan jadi ikan yang mati di pasar. Gitu. Jadilah ikan yang hidup di dalam laut, nggak akan menjadi asin walaupun air laut asin. Jangan jadi seperti ikan yang mati di pasar. Digaramin dikit aja jadi ikan asin, jadi gesek. Gitu perumpamannya gitu aja pernah. Bagus, tambahan dari Dahria. Terima kasih Ustaz. Dan Ko dan teman-teman. Barangkali ada yang ingin menambahkan atau sanggahan mungkin. Tadi masih ada satu slot pertanyaan, mungkin teman-teman yang barangkali mau bertanya dipersilahkan. Mungkin sedikit bertanya nih ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, silakan Lause, tafadhol. Iya, Ustaz. Terima kasih. Ini saya pernah dengar ceramah ya, bahwa surat yang ayat 21 tadi Al-Ahzab ya? Iya. Ya, yang laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa katanya bahwa Rasulullah itu adalah sebagai uswatun hasanah. Ternyata katanya berdasarkan ayat itu ada ujungnya liman kana yarjullaha wal yaumil akhir, sehingga maknanya adalah ternyata Rasulullah itu sebagai uswah bukan untuk seluruh manusia gitu. Artinya Rasulullah itu akan menjadi uswah bagi orang-orang yang liman kana yarjullaha wal yaumil akhir, untuk orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan yakin dengan kedatangan hari akhir gitu. Nah, tentunya dari sini menjadi satu pertanyaan, bagaimana kita bisa membangkitkan dalam diri kita itu untuk banyak punya pengharapan yang besar untuk bertemu dengan Allah, terus yakin dengan hari akhir, dan juga ditutup dengan kalimat wa dzakarullah, dan mereka itu banyak berzikir kepada Allah, kan begitu ayatnya. Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Koko atas pertanyaannya. Silakan dijawab. Bagus sekali pertanyaannya itu. Jadi seperti ada, kalau dalam istilah balaghah, taksis, pengkhususan. Jadi nggak berlaku umum dong. Bahwa Nabi itu menjadi suri tauladan yang baik, uswatun hasanah, tidak berlaku umum, tidak berlaku untuk semua manusia, tapi dibatasi pada orang yang
berharap berjumpa dengan akhirat, berjumpa dengan Allah dan beriman dengan akhirat, berarti yang di luar itu nggak termasuk mendapatkan uswah. Ya, gimana jawabannya? Silakan pemakalah. Bagus sekali pertanyaannya nih. Ya, sia-sia lah Ustaz. Ya, sia-sia. Barangkali Saudara Ayu dan Aini ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu Ya, untuk menjawab diutamakan pertanyaan pemakalah. pokok. Ya, diutamakan pemakalah, silakan. Setelah itu kalau masih ingin dilengkapi ditawarkan ke audiens yang lain. Ya, silakan. Ya. Pemakalah barangkali ada yang mau menyampaikan atas pertanyaan Saudara Naga Kunadi. Jika belum, saya mau coba mencoba ya sedikit menjawab. Nggak tahu betul atau tidaknya. Ya, siap, Man. Oke. Iya. Untuk tadi untuk masalah bagaimana cara kita bisa berharap besar untuk bisa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian hari akhir maupun dengan berzikir yang banyak. Pondasi utamanya tentu semua ini butuh yang namanya ilmu ya. Ketika kita menyadari atau mengetahui dengan atas keutamaan dari zikir, kemudian terutama apa sih manfaat yang ada gitu, tentu maka akan ada kesadaran dari diri kita sehingga itu menjadi sebuah kebutuhan gitu. Sehingga banyak berzikir kepada Allah karena jadi sebuah kebutuhan bagi kita gitu. Jadi pondasi utamanya kalau menurut saya itu ilmu, perlu ditingkatkan kualitas ilmu dalam diri seseorang. Terima kasih. Terima kasih Saudara Salman. Barangkali teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi? Ya, bagus sekali Salman ya. Ada lagi yang lain? Jadi yang menjadi pertanyaan intinya sebetulnya, apakah Nabi itu menjadi contoh teladan tidak untuk semua orang, hanya orang-orang tertentu, yaitu orang yang berharap berjumpa dengan Allah, berharap bisa berjumpa dengan hari akhirat. Jadi orang yang nggak berharap itu semua berarti nggak bisa mencontoh Nabi. Ini lagi-lagi kembali kepada yang dua istilah tadi, ada taufik dan ada hidayah gitu. Ada taufik dan ada hidayah. Jadi orang yang sudah mendapatkan hidayah kan belum tentu mau mengikuti hidayah itu. Gitu. Orang sudah mendapatkan petunjuk, ya Allah udah kasih tahu nih bahwa pada diri Nabi itu ada contoh teladan yang baik. Mau nggak kalian ngikutin? Nah, kalau emang kalian mau, apalagi kalian berharap berjumpa dengan Allah, kalian berharap bisa mendapatkan kehidupan bahagia di akhirat nanti. Nah, contohlah Nabi, ikutin Nabi, teladani Nabi. Tapi kan tidak semua orang mau mencontoh Nabi. Berarti itu orang yang nggak mau. Jadi memang betul kalau memang dikatakan itu pengkhususan, tapi sebetulnya Nabi mencontohkan tuh tidak hanya untuk 1-2 orang atau untuk sekelompok orang, untuk seluruh umatnya. Karena memang Nabi diutus rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lagi-lagi kembali kepada kekuatan taufik pada diri tiap-tiap orang berbeda-beda. Mungkin semua orang bisa dapat hidayah, tapi belum tentu bisa dapat taufik. Dan caranya orang mendapatkan hidayah juga beda-beda. Ada yang melalui mimpi, mohon maaf nih saya contohkan seperti Ustadz Kunadi nih, Ustadz Naga, alhamdulillah mendapatkan hidayah melalui mimpi. Katanya beliau bermimpi berada di suatu tempat yang penuh dengan api gitu ya, lalu saya penuh dengan api, banyak tiang-tiang seperti tiang pancang pasak bumi, banyak orang diikat, dibelenggu. Kemudian Pak Ustadz Naga ini membaca surat Al-Humazah ya, Al-Humazah, dan di dalam surat itu ternyata benar ceritanya, kisahnya tentang apa yang dialami dalam mimpi beliau. Alhamdulillah beliau mendapatkan hidayah melalui mimpi, kemudian beliau juga mendapatkan taufik, kekuatan untuk mengikuti hidayah tersebut. Alhamdulillah beliau menjadi muslim, mukmin. Tahun berapa ya Pak Ustadz Naga ya? Jadi mualaf tahun 2000-an ya? 2002, alhamdulillah. Sekarang beliau sudah menjadi mubaligh, Ustadz di Masjid Lause ya, berdakwah. Itu semuanya ikhlas lillahi ta'ala. Menyebarkan agama Islam, mengajak saudara-saudara kita beriman.
dakwah yang kita terapkan juga kan contoh Nabi, dakwah bilhal gitu ya. Dakwah bilhal. Jadi Nabi menjadi uswatun hasanah sebetulnya memang untuk seluruh alam, semua manusia. Cuma lagi-lagi tidak semua orang mau mencontoh, itu kan begitu. Sebetulnya Nabi diutus untuk seluruh manusia sedunia, memberi contoh teladan untuk semua manusia. Tapi tidak semua manusia mau mencontoh beliau. Kan gitu kata kuncinya gitu aja. Ya sekarang gitu aja. Ya silakan. Terima kasih pertanyaan Lause. Xie Lause. Ya langsung ditanya, dibuka termin kedua atau ditawarkan lagi yang lain. Masih ada waktu kan ya? Sampai jam berapa kita? Jam 11 sampai jam 12. Midnight. Asal ada kopi mah, asal ada kopi luwak sama gorengan mah kuat aja. Ya, silakan dilanjut moderator. Saya kembalikan ke pihak berwajib. Ya, terima kasih semuanya. Itu mungkin kembali lagi kepada diri kita ya, kok seperti yang dikatakan Salman, daripada ilmu kita. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ini ya, Saudari Reza, tentang ini kan tema kita belajar melalui peniruan. Ya. Peniruan itu kan pasti butuh yang namanya contoh biasanya ya. Sedangkan dalam pembelajaran e-learning, apakah bisa peniruan yang baik itu tersampaikan kepada kita gitu? Mungkin menurut pendapat saya, dengan adanya mungkin sisi baiknya daripada ini melalui e-learning teknologi yang sekarang, mungkin sisi baiknya adalah kita bisa meniru itu, kita nggak harus itu objeknya langsung gitu, tapi kita bisa lihat di internet, YouTube atau hal yang sebagainya, tapi dengan yaitu tadi tayangan yang baik yang bisa mencontohkan kita. Namun alangkah lebih baiknya ya kita ada langsung objeknya gitu sih. Menurut saya gitu, Man. Ya, maksud Salman mungkin gini, diuraikan ayat demi ayat. Pada ayat yang pertama kan surat apa itu? Surat Al-Ahzab ayat berapa? 21 ya. Nah, itu letak peniruannya di mana? Itu letak pendiriannya apa yang harus ditiru, yang ditirunya apa, dan bagaimana menirunya. Terus di surat Al-Maidah ayat 31, itu apa yang menjadi contoh yang bisa ditiru, itu apa, perbuatan apa yang bisa dicontoh, yang bisa ditiru dari ayat itu, atau kisah di dalam ayat itu. Terus di surat Al-Mumtahanah ayat 4 dan 6, apa itu aspek yang bisa ditirunya apa gitu. Kemudian di surat Al-An'am ayat 90 itu juga apa yang bisa ditirunya gitu. Perbuatan apa, hal apa gitu. Barangkali lebih spesifik seperti itu. Nah, silakan coba barangkali pemakalah bisa menemukan jawabannya. Ya, baik Ustaz. Ya, Ayu. Kalau untuk di surat Al-Maidah, sesuai dengan asbabun nuzulnya, mungkin peniruan yang bisa kita ambil ini dari Nabi ini kesabaran dan perjuangan beliau gitu. Ini kan ceritakan asbabul. Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim bukan? Nabi Muhammad. Yang di surat Al-Ahzab ayat 21. Surat Al-Ahzab ayat 21. Ya, nah, maksudnya peniruannya kita bisa tiru dari Nabi Muhammad SAW ketika perang Khandaq ini kan dijelaskan di asbabun nuzulnya ini menahan lapar gitu. Maksudnya kita untuk bisa meneladani kesabaran dan perjuangannya Nabi SAW. Kita bisa mungkin memperkuat kesabaran dan misalkan dalam hal hijrah juga perjuangannya mungkin jangan jangan mudah putus asa gitu. Iya. Terus di surat Al-Maidah 31 apa aspek yang bisa ditiru, hal apa yang bisa ditiru, perbuatan apa. Kalau di surat Al-Ahzab 21 yaitu jelas semua tindak tanduk Nabi, perilaku Nabi, perkataan, perbuatan, ucapan, sifat, watak, karakter Nabi itu semua jadi contoh.
Semua bisa ditiru dan memang sepatutnya kita meniru. Walaupun tadi saya katakan tidak semua orang mau meniru. Ya itu udah jelas ya. Yang Al-Maidah 31 tentang apa nih? Apa yang bisa ditiru? Kalau Al-Maidah ayat 31 yang saya ambil ini, yang bisa ditiru kita mungkin dari cerita yang si Kobil ini dalam mengubur saudaranya, kan ini dikasih contoh sama burung gitu ya, untuk ngegali tanahnya. Dari sini kita bisa ngambil pelajaran bahwa kita maksudnya kita tidak bisa mengambil pelajaran dari orang-orang yang mungkin di bawah kita. Jadi bukan dilihat siapa orangnya, tapi ilmunya yang bisa kita ambil gitu. Jangan maksudnya menganggap bahwa kita lebih baik dari orang lain. Mungkin orang yang di bawah kita bisa ngasih sesuatu pelajaran yang sebenarnya mungkin nggak pernah terpikirkan oleh kita gitu, Ustaz. Iya, Menurut betul saya. sekali Ayu. Jadi kalau peribahasa mengatakan unzur maqala wala tanzur man qala gitu. Lihat, perhatikan apa yang diucapkan, apa yang dibicarakan. Jangan lihat siapa yang bicara. Walaupun orang yang bicara itu di bawah kita, anak kecil sekalipun, kalau yang disampaikan, yang dibicarakan itu sesuatu yang baik, yang betul, ya kita terima, kita ambil. Contoh, umpama kita pulang kerja, pulang kuliah lewat suatu gang. Ada anak kecil bilangin, bang jangan lewat gang itu, ada anjing galak, ntar digigit loh. Karena yang bilangin anak kecil kita anggap remeh. Lu tong tahu apa, gue tiap hari lewat sini aman-aman aja. Kita anggap sepele tuh. Yang ngomong anak kecil, akhirnya kita lewat gang itu, bener digonggong, digigit tuh kaki kita tuh. Aduh, rasain lo, kita nggak percaya. Jadi memang kita bisa mengambil ilmu pelajaran hikmah i'tibar itu enggak hanya dari manusia, bisa juga dari binatang, mengambil contoh gitu. Perilaku binatang enggak semuanya buruk, kan ada juga yang baik gitu. Jadi bisa kita mengambil ilmu, artinya sumber ilmu yang bisa kita tiru, yang bisa kita ikuti, kita teladani, kita contoh, itu enggak hanya bersumber dari manusia, bisa juga dari perilaku binatang gitu. Kayak siapa tuh tokoh Thorndike ya. Anda belajar ini kan udah belajar tentang psikologi perkembangan pendidik ya. Kenal ya tokoh Thorndike namanya, yang mengambil ya itu pakai apa dia eksperimennya itu pakai binatang kan? Binatang iya. Jadi perilaku anjing, binatang. pakai Iya, pakai anjing kan? Thorndike juga. anjing. Iya. Ya, jadi dipelajari, pokoknya ada sisi baik perilaku binatang yang bisa dijadikan ditiru gitu, dicontoh. Ya gitu kurang lebih. Ayu, bagus. Yang lain silakan. Terus yang di surat berikutnya, Ayu, apa pemakalah? Di Al-Maidah 31. Berikutnya surat Mumtahanah ayat 46. Apa yang bisa ditiru dari kisah di dalam surat ini? Yang diteladaninya apa ini? Apa yang diteladani, yang ditiru ini? Dari Al-Mumtahanah ayat 4, mungkin begini. Misalkan ada anggota keluarga kita atau sekitar kita yang mungkin dia nggak sholat atau apa, itu nggak bisa kita langsung biarkan gitu. Jadi harus yang pertama mungkin harus kita nasihatin dulu, kita beri maksudnya sebagai muslim tuh harus begini gitu. Maksudnya harus diperingatkan dulu. Kemudian kalau misalkan orang tersebut sudah kita peringatkan masih belum menjalankan atau masih maksudnya di luar kuasa kita udah nggak bisa ngasih tahu, mungkin yang kedua bisa didoakan. Setelah didoakan, kita mungkin bisa menyampaikan ke dia bahwa kita berlepas diri dari dia. Jadi seperti waktu itu guru saya pernah bicara ke saya dan teman-teman saya waktu mengaji. Jadi guru saya ini menyampaikan sesuatu bahwa hal ini tidak boleh gini-gini, tapi mungkin guru itu udah mendoakan kita juga, namun kita masih melakukan. Nah, guru itu pernah bicara ke saya bahwa saya berlepas diri dari kalian, dari apa yang kalian lakukan, karena saya sudah berusaha gitu sih, Ustaz. Iya, betul. Atau ada yang menambahkan sebelum saya tambahin? Ya Ustaz, mungkin dari surat Al-Mumtahanah ayat 4 ini, bahwasanya yang perlu kita
teladani, yaitu dari Nabi Ibrahim, bahwasanya beliau sangat taat kepada Allah ya, yang pada saat itu mungkin pengikut-pengikut yang lain nyembahnya berhala gitu, tapi Nabi Ibrahim ini tetap taat kepada Allah, dan namun ayahnya sendiri itu juga tidak taat dengan Allah gitu, Ustaz, sehingga Nabi Ibrahim ini meminta ampun kepada Allah atas ayahnya tersebut. Yang perlu kita. Iya, ada lagi? Meninggal dalam murtad ya. Ya. Ada yang menambahkan lagi? Ustaz. Ya, silakan. Saya cuman ini aja tertarik ini Ustaz. Ayat yang 31 ini. Ini sebenarnya konsep kedokteran. Jadi orang kedokteran ini, ayat ini masyhur sekali gitu. Banyak ilmu kedokteran yang diambil yang di sini gitu. Jadi konsep yang ditiru dari ayat yang 31 ini, apabila si mayit gitu kan, si bangkai ini kalau nggak dikuburin akan menimbulkan penyakit. Iya. Apalagi COVID-19 ya. Ya. Harus dipakai peti dibungkus plastik segala macam. Ya bisa kalau mau dikaitkan dengan ilmu kedokteran ya seperti itu. Ya. Jadi tata cara pengurusan jenazah gitu ya, diantaranya dikuburkan gitu, dimakamkan. Jadi pemakaman pertama yang dilakukan manusia yaitu oleh Qabil itu. Iya bagus. Yang lain dari kisah Ibrahim dengan ayahnya itu. Jadi yang bisa diteladani adalah keteguhan hati Ibrahim untuk tidak ikut-ikutan ayahnya yang menyembah berhala, bahkan menjadi pembuat patung berhala. Ya. Buat patung itu, produsen patung berhala, kemudian dijual. Jadi nggak terpengaruh, tetap teguh dalam mempertahankan keimanannya, beriman kepada Allah. Kemudian tetap Nabi Ibrahim mengajak ayahnya, mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah. Nah, perkara mereka setelah diajak ada yang mau beriman atau ada juga yang tidak mau beriman. Nah, Nabi Ibrahim sudah sampaikan, sudah melaksanakan kewajiban dia sebagai Nabi dan Rasul, menyampaikan wahyu dari Allah, berdakwah, mengajak orang beriman, tapi tidak semuanya mau beriman. Nah, makanya dikatakan dia bura'a, apa tadi ayatnya? Ini izqalu liqaumihi inna bura'a'u minkum ya. Inna bura'a'u minkum. Kami terlepas diri dari kalian, wa mimma ta'budun, dan dari apa yang kalian sembah. Artinya Nabi Ibrahim udah kasih peringatan, udah mengajak untuk menyembah Allah, beriman kepada Allah, tapi mereka tetap kekeh pada pendirian mereka untuk beriman dan menyembahnya patung berhala. Nabi Ibrahim terlepas. Sebetulnya ya, tugas nabi-nabi dan rasul, termasuk juga nabi kita Nabi Muhammad SAW, itu adalah tabligh. Tugasnya bukan mengislamkan orang-orang yang ada di muka bumi ini. Ya, kalau Allah berkehendak semua bisa aja muslim, semua bisa beriman kepada Allah. Ya, walau sya'allahu la amana man fil ardi ya, jami'an. Tuh, kalau Allah berkehendak bisa aja dibikin semua orang beriman. Jadi Nabi punya tugas berdakwah, menyampaikan apa yang Allah wahyukan kepada beliau. Nah, setelah disampaikan, didakwahkan, kan ada yang mau, ada yang enggak, ada yang mau ikut, ada yang enggak. Tergantung hidayah dan taufik tadi. Nah, Nabi nanti ketika ditanya, minta pertanggungjawaban Allah, Nabi kan mengatakan Allahumma inni qad ballaghtu. Allahumma inni qad ballaghtu. Ya Allah, aku telah sampaikan. Aku telah sampaikan. Jadi perkara mereka mau beriman atau tidak, itu bukan menjadi kewenangan Nabi untuk membuat orang menjadi beriman. Tugas Nabi dan Rasul hanya tabligh, menyampaikan. Itu. Orang yang mau menerima, mau beriman atau tidak, itu kembali kepada hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Hidayah itu di tangan Allah, bukan di tangan Nabi dan Rasul. Makanya di ayat tadi yang surat At-Tahrim ayat 6, itu yang menjadi skala prioritas untuk kita bentengi adalah diri kita dan keluarga kita. Itu skala prioritas. Di samping itu, kenapa disebut diri dan keluarga? Ternyata itu memang dirasakan oleh semua Nabi dan Rasul jauh lebih berat berdakwah, lebih susah, lebih berat berdakwah di kalangan keluarga sendiri. Itu dibanding ngajak orang lain. Kita gampangan ngajak orang lain daripada ngajak keluarga sendiri. Kadang sering kita ngerasa begitu. Hatta kate ya, anak ustadz, anak kiai, kadang suka ada yang bandel, ada yang itu. Kadang itu memang susah. Ngedidik keluarga sendiri gampang ngedidik anak orang. Gitu. Dan itu dirasakan oleh para nabi dan rasul. Lebih susah berdakwah di kalangan keluarga sendiri. Coba kita lihat dari mulai zaman Nabi Adam. Tadi kisahnya ada tuh. Nabi Adam tidak bisa memberikan hidayah kepada anaknya yang bernama Qabil. Sampai dia tega membunuh Habil, adiknya. Ya kan? Nabi, keluarga Nabi. Keluarga Nabi. Setelah Nabi Adam, contoh lain, Nabi Nuh alaihissalam. Lihat, Nabi Nuh tidak bisa memberi hidayah kepada anaknya yang bernama siapa? Kan'an. Sampai dia ikut termasuk orang-orang kafir. Padahal ketika banjir, Nabi Nuh di atas perahu kapal itu. Nabi Nuh lihat anaknya lari pontang-panting, jungkir balik jatuh menghindari tsunami, menghindari banjir. Dipanggil tuh anaknya. Ya bunayyar kam ma'ana. Ya bunayyar kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Irkab ma'ana. Jadi di ilmu tajwidnya itu apa maksudnya? Idgham mutaqaribain ya. Ya bunayyar kam ma'ana. Wahai anakku, naik sini bersama kami di atas kapal. Wala takum ma'al kafirin. Jangan kamu ikut jadi orang kafir. Itu Nabi Nuh kesian lihat anaknya menghindari banjir, lari pontang-panting. Dipanggil mau diselamatkan, itu anak nggak mau. Anak nggak mau. Apa jawabnya anak itu? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Tuh kata anaknya. Enggak be, ayah nggak mau ikut babe. Ayah mau naik ke gunung aja. Gunung bisa nyelamatin saya dari air bah ini, banjir ini. Kata Nabi Nuh, qala la 'asimal yauma min amrillah illa man rahim. Tidak ada yang bisa selamat dari azab Allah pada hari ini kecuali yang Allah sayangi. Akhirnya apa? Wahala bainahumal mauju wa kana minal mughraqin. Dan di antara Nabi Nuh dan anaknya terhalang ombak yang sangat besar, maka anak Nabi Nuh termasuk yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh nangis sedih melihat anaknya tewas tenggelam bersama orang kafir. Ayah mana yang tidak sedih melihat anaknya meninggal mati di hadapannya sendiri? Pasti dia sedih. Nabi Nuh mengadu kepada Allah, ya Rabb, inna bni min ahli wa inna wa'adakal haq. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya dia adalah anakku, keluargaku, dan janji Engkau maha benar. Dibantah oleh Allah, innahu laisa min ahlik. Dia bukanlah keluargamu, digituin oleh Allah. Nah jadi padahal anak sendiri, keluarga Nabi, berat. Ya. Berat karena hidayah bukan di tangan Nabi. Coba lihat lagi ke bawahnya lagi. Generasi berikutnya Nabi Lut ya. Nabi Lut tidak bisa memberi hidayah kepada istrinya, kan berkhianat. Ya, ikut-ikutan orang kafir, mengkhianati Nabi Lut, termasuk istri Nabi Nuh juga. Tuh, padahal keluarga Nabi. Terus ke bawahnya lagi contoh tadi tuh Nabi Ibrahim ya, tidak bisa memberi hidayah kepada bapaknya Azar tuh, pembuat patung. Karena hidayah bukan di tangan Nabi Ibrahim. Contoh lain Nabi Musa alaihissalam tidak bisa juga memberi hidayah kepada bapak angkatnya yang bernama Firaun. Ya, Firaun itu kan ayah angkatnya Nabi Musa kan? Ketika masih bayi Nabi Musa dihanyutkan di Sungai Nil, kemudian dipelihara oleh istri Firaun yang bernama Asiyah. Asiyah kan terpaksa menikah dengan Firaun karena diancam keluarganya akan dibunuh kan. Tapi Asiyah walaupun dia jadi istri Firaun, statusnya masih tetap dalam segel. Nggak pernah bisa disentuh oleh Firaun. Memang itu permintaan dia, doanya kepada Allah. Ya Rabbi najini min Firaun wa amalihi. Ya Allah lindungi aku dari perbuatan Firaun. Akhirnya apa? Nggak pernah disetubuhi, ditidurin sama Firaun. Loh gimana kan suami istri? Masa iya nggak? Ya, dalam satu kitab saya dapat dari guru saya, itu ketika Firaun berhasrat, katakanlah kepengen gitu,
tidur sama Asia sama istrinya, Allah perintahkan iblis untuk menyerupai diri Asia. Tidur tuh Firaun sama iblis. Bahkan bahkan di kitab lain kata guru saya juga, di sekitar kerajaan Firaun tuh banyak babi-babi berkeliaran. Kan orang suami kan kepengen sama istrinya nggak sekali dua kali kan ya. Nah, di lain waktu kepengen lagi, Allah serupakan babi menyerupai Asia. Tidur tuh Firaun sama babi. Tidur sama babi tuh. Jijai gitu. Ya, jadi emang benar Asia dilindungi, dipelihara ya kehormatannya, kesuciannya oleh Allah karena emang doanya begitu. Lihat di akhir surat At-Tahrim tuh. Asia dan Maryam, ibunya Nabi Isa, itu dijadikan contoh dua wanita yang solehah, jadikan contoh buat wanita-wanita muslimah, solehah, mukminah. Dan dua wanita yang brengsek juga ada yang jadi contoh, yaitu istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Padahal dua-duanya keluarga Nabi itu. Tapi dijadikan oleh Allah contoh wanita yang brengsek. Tuh, lihat di surat At-Tahrim. Akhir surat At-Tahrim ya. Ya wa daraballahu masalan lil ladzina amanu dan seterusnya itu. Nah gitu. Jadi memang hidayah bukan di tangan Nabi dan Rasul. Hidayah itu Allah yang menentukan. Bahkan sampai kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW juga nggak bisa memberi hidayah kepada paman yang bernama Abu Jahal, Abu Lahab, ya kan? Keluarga bukan itu. Keluarga, maka berat kepada keluarga. Bahkan termasuk Abu Thalib pun dalam satu riwayat diceritakan bahwa beliau ketika meninggal dunia belum mengucapkan dua kalimat syahadat, belum beriman. Kalimat syahadat. Iya. Ya, jadi ketika Abu Thalib, padahal paman yang sangat disayangi oleh Nabi dan menyayangi Nabi, membela Nabi dari siksaan, ancaman orang kafir Quraisy, paman Nabi itu yang bernama Abu Thalib, ya, bapaknya Ali bin Abi Thalib itu yang melindungi Nabi. Tapi karena gengsi, dia nggak mau menyatakan keimanannya kepada Nabi. Gengsi, takut diejek oleh orang-orang kafir Quraisy. Sampai ketika sakaratul maut pun, udah menjelang ajalnya Abu Thalib, itu Nabi pengen banget pamannya mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya ammi, ishhad ya ammi, ucapkan kalimat syahadat ya ammi. Aku akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa engkau telah beriman kepada Allah, beriman kepada aku. Tapi sayangnya di saat genting seperti itu, hadir pula di situ ada Abu Jahal, Abu Lahab, itu mempengaruhi pikiran Abu Thalib yang sedang sekarat. Apa kata Abu Jahal? Hei Abu Thalib, kalau kamu ikuti kemauan keponakan kamu ini, maka kamu akan mati dalam kehinaan. Kamu akan diejek, diperolok-olok oleh para pembesar Quraisy, diejek oleh wanita-wanita Quraisy. Bimbang Abu Thalib. Bimbang Abu Thalib, akhirnya sampai dia menghembuskan napas yang terakhir, belum juga bisa mengucapkan kalimat syahadat. Karena memang gengsi. Sehingga muncul banyak gunjingan-gunjingan pada saat itu membicarakan tentang wafatnya Abu Thalib. Banyak yang mengatakan bahwa Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir karena belum beriman. Tapi sebagian ulama jumhur ulama mengatakan bahwa Abu Thalib meninggal dunia sudah dalam keadaan beriman. Hanya saja keimanannya belum sempurna karena belum diikrarkan, belum dinyatakan gitu. Sehingga terkait dengan hal ini turunlah ayat surat Al-Qasas ayat 56 yang berbunyi, saya bacakan, nanti saya kirim juga ke grup ya. Surat Al-Qasas ayat 56, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Itu ya. Saya ulangi, Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Itu ya. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, wahai Muhammad. Tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah itu sudah saya kirim ke grup ya. Surat Al-Qasas ayat 56. Sudah dilihat? Surat Al-Qasas ya. Al-Qasas ayat 56. Nah, jadi Asbabun Nuzul, kalau nanti ada kitab Asbabun Nuzul silakan dilihat. Asbabun Nuzul surat ini, ayat ini itu
itu berkaitan dengan wafatnya Abu Thalib yang menurut sebagian orang beliau belum beriman ketika wafat. Tapi jumhur ulama sepakat mengatakan bahwa Abu Thalib sudah beriman. Walaupun keimanannya masih belum sempurna karena belum diikrarkan. Wallahu a'lam bishawab. Itu ayatnya ya. Ustaz, Ya, silakan. Abu Thalib itu yang meninggalnya diberi air liur Nabi Muhammad ya Ustaz? Ya, ada kisah riwayat yang mengatakan seperti itu supaya dimudahkan sakaratul mautnya. Karena memang penderitaan dan rasa sakit yang dialami orang yang akan meninggal itu luar biasa sakitnya, bagaikan ditusuk ratusan pedang kata Nabi. Bahkan ketika Nabi sakaratul maut pun merasakan sakitnya sakaratul maut, itu sampai beliau minta kepada Allah ya agar separuh dari rasa sakit yang akan dialami umatnya semua ditanggung oleh Nabi, separuh dari rasa sakitnya. Jadi kita nanti sakaratul maut hanya merasakan separuhnya udah ditanggung oleh Nabi. Masya Allah, betapa sangat sayangnya Nabi kita kepada umatnya. Mana ada pemimpin yang begitu sayang kepada umatnya sampai rela menanggung rasa sakit pada saat sakaratul maut demi umatnya. Ya, gitu riwayatnya seperti itu. Jadi emang hidayah di tangan Allah, bukan di tangan Nabi dan Rasul. Tugas Nabi dan Rasul hanya tabligh, menyampaikan. Baik, ada lagi yang mau didiskusikan? Silakan. Udah jam berapa ini? Kayak akan ngomong kemalaman ntar. Ini masih pada di kantor kayaknya. Wah, Chandra masih di Mekah itu. Mekah Chandra itu. Lagi tawaf. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada ya silakan dikembalikan ke pihak berwajib. Ya, berwajib polisi. Salman Ustadz mau tanya Ustadz. Ya, siapa Monica? Namun kalau seperti itu Ustadz, apakah itu sudah termasuk takdir Ustadz? Maksudnya seperti Abu Thalib tadi emang ditakdirkan seperti itu apa seperti apa tuh? Ya, takdir itu kan ada yang mubham, ada yang mutlak, muqayyad, ada yang bisa diubah, ada yang tidak gitu ya. Ya, kalau memang Nabi Abu Thalib meninggal dunia dalam keadaan seperti itu, bisa jadi itu memang ada iktibar, pelajaran yang bisa diambil dari situ bahwa yang namanya keimanan, hidayah itu kalau memang sudah ada petunjuk didapat, itu harus segera dipertahankan, dilaksanakan. Jadi taufiknya mungkin yang kurang. Gitu. Apakah Allah sudah tentukan seperti itu ya? Semua kejadian apapun di alam semesta ini tidak lepas dari kudrat dan iradat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, semuanya seperti itu. Termasuk musibah, malapetaka, wabah, COVID. Siapa yang kena, siapa yang enggak. Nah, itu udah ada catatannya dalam catatan Allah. Coba lihat surat At-Taubah ayat 51. Allah berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Tuh. Ya, tidak akan, katakanlah wahai Muhammad, tidak akan menimpa kepada kita, kepada kami ini musibah apapun. Ya. Surat At-Taubah ya, silakan dibuka atau dilihat. Saya kirim lagi surat At-Taubah ayat 51 ya. Nah, At-Taubah ayat 51 yang saya kirim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Tuh. Qul, katakanlah wahai Muhammad, tidak akan menimpa kepada kita, kepada kami musibah apapun, ya, musibah apapun, penyakit apapun, wabah apapun, illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang telah Allah takdirkan, Allah telah tuliskan akan terjadi, akan menimpa kita, ya terjadilah gitu. Jadi apapun kejadian, musibah, bencana, malapetaka yang terjadi yang menimpa manusia, itu semua udah ada dalam catatan Allah, udah Allah catatkan, udah Allah tuliskan. Dengan kata lain sudah Allah takdirkan. Itu barangkali memang Abu Thalib ditakdirkan, dituliskan oleh Allah meninggal dunia dalam keadaan seperti itu. Cuma kan tetap yang namanya keimanan kan salah satu unsurnya adalah tasdikun qaulun bil lisan wa tasdikun bil qalbi wa amalun bil arkan. Jadi bukan hanya sekedar pengakuan dalam hati, tapi diucapkan dengan lidah dan diamalkan dengan perbuatan, dengan iman gitu. Nah, barangkali yang Abu Thalib belum tunjukkan adalah
qaulun bil lisan dan amalun bil arkannya gitu. Tapi kalau dilihat dari arkan perbuatan Abu Thalib selama Nabi dakwah, beliau selalu mendukung, beliau selalu menjaga Nabi, melindungi Nabi dari gangguan orang kafir. Beliau juga banyak menyumbangkan harta bendanya untuk keperluan dakwah Nabi. Itu kan termasuk tanda-tanda dia beriman, amalun bil arkan. Cuman qaulun bil lisannya ini yang masih belum keluar karena gengsi, karena diejek oleh orang-orang kafir, Abu Jahal, Abu Lahab. Tidak ada rasa gengsi Abu Thalib untuk mengucapkan keimanannya, mengikrarkan keimanannya. Jadi untuk tasdikun bil qalbi dan amalun bil arkannya udah ada, udah jalan itu. Udah dapat Abu Thalib. Tinggal satu aja yang belum, qaulun bil lisan gitu kan. Al-iman, iman kan itu. Qaulun bil lisan wa tasdikun bil qalbi wa amalun bil arkan. Kan itu. Jadi satu aspek yang belum. Jadi kalau mau dikatakan takdir, ya itulah semua tidak lepas dari kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Atau ayatnya itu ya, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Baik, cukup bagus sekali Monica pertanyaannya. Apalagi yang mau didiskusikan? Kayaknya semakin malam makin hangat ini. Malam nih gerah. Cukup kah? Ada lagi? Ya, insya Allah lain waktu kita sambung lagi deh. Takut kemalaman ntar ini. Takut kemalaman ntar kopinya keburu dingin ya. Silakan Salman kalau itu ditutup atau ditutup oleh pemakalah dulu, baru oleh moderator. Pemakalah dulu pamit menutup. Siap. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Mohon maaf apabila dari pemakalah banyak salah atau jawaban yang mungkin kurang memuaskan, dan terima kasih untuk tambahan teman-teman ya. Mohon maaf kami dari Pemakalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, moderator. Alhamdulillah. Terima kasih atas penyampaiannya dari materi serta dari dosen pengampu kita Ustadz Taufik Hidayat. Semoga apa-apa yang disampaikan menjadi pahala kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan baca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.